Kemarin sebelumnya kita udah belajar tag apa aja? Ada yang mau nyebutin? Tag gambar dan juga link. Iya, betul. Terus sebelum-sebelumnya, pas pertemuan pertama kita belajar tag apa? Tag apa? Kalau tag H1 untuk apa? Paragraf. H1 Judul. judul. Kalau tag P? Tag P, tag pa? Tag P itu untuk apa? Tulisan kecil. Paragraf ya. Nih, Zahran masuk. Halo Zahran. Nah, terus udah berarti tag image, berarti kita udah setidaknya belajar 4 tag utama. Yang pertama tag judul, terus tag paragraf, terus tag anchor untuk link, dan tag image. Nah, sekarang kita akan belajar tag untuk membuat daftar. Bentar, Mem akan share screen dulu. Nah, udah kelihatan PowerPoint-nya? Nah, kan kemarin kita udah belajar gimana cara memulai HTML. Dimana kan dalam setiap codingan HTML itu harus ada tag doctype HTML. Terus gimana cara membuat judul, paragraf, terus membuat tautan atau link, terus memasukkan gambar. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat daftar. Atau jadi kalau kemarin itu, bentar ya. Nah, kalau kemarin itu misalkan HTML, PHP, Ruby-nya itu ke pinggir, nah gimana cara membuat daftar seperti ini? Nah, yaitu menggunakan tag UL dan tag li. Tag li ini berfungsi untuk masing-masing daftarnya seperti ini. Tag UL ini yang membungkus seluruh daftarnya. Jadi nanti cara membuatnya seperti ini. UL, li. Jadi tag li ini ada di dalam tag UL. Seperti ini ya, cara membuat daftarnya. Maka nanti tampilan hasilnya itu akan seperti ini. Nah, bisa urutkan ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya identasi. Identasi itu, jadi kalau misalkan kalian membuat sebuah tag li yang dibungkus oleh tag UL, nantinya tuh kan seperti ini. Kalau pakai Sublime Text, ini otomatis si identasi ini akan muncul. Nah, kalau tanpa identasi seperti ini. Jadi fungsinya untuk identasi ini untuk mengenali kalau misalkan si tag li ini ada di dalam si tag UL. Jadi biar gak pusing gitu. Kan kalau misalkan masih sedikit pemrogramannya tuh masih bisa lah kelihatan. Kalau misalkan nanti ke depannya si programnya itu udah banyak, kalian akan pusing kalau tanpa identasi seperti ini. Kalau misalkan nih seperti ini tanpa identasi. Kan pusingnya si tag li ini ada di tag apa gitu. Kan kalau ini kelihatan kalau si tag li ini ada di dalam tag UL. Paham ya? Nih, seperti ini. Nanti bikin misalkan ingin membuat daftar HTML, PHP, Ruby. Nah, bikinnya tuh kayak gini. Tag li yang dibungkus dalam tag UL. Nah, sebelum kita masuk CSS, coba kita latihan bareng-bareng. Buka file HTML kalian. Sudah? Sudah. Nah, sekarang buat file baru. Tunggu sebentar. Ya. Buat file baru. Latihan 2. Sudah? Belum. Ya.
Ulangi lagi, Mem. Oke. Gini kan, kalian buka file HTML yang milik kalian masing-masing, terus bikin folder baru, klik new folder, atau kalian bisa klik kanan, terus klik new, pilih folder. Sudah? Nah, ini namanya ganti, jadi latihan 2 misalkan ya. Soalnya nanti kita akan belajar CSS, dan CSS sama HTML-nya, ya? Dan CSS sama HTML-nya itu harus dalam satu folder, ya. Udah dibuat foldernya seperti ini? Udah, kita minimize, terus kita buka ke Sublime Text. Bentar, ini untuk tugas 3 ini. Nah, kalian close aja yang ada di dalam Sublime Text itu. Udah bersih kayak gini. Kalian file terus save as. Sudah semuanya sampai tahap ini? Sudah. Nah, klik desktop, terus pilih file HTML kalian masing-masing, terus klik latihan 2. Yang tadi, folder yang baru yang kalian buat. Sudah? Kalau sudah, kalian kasih nama di sini. Misalkan halaman 3, ingat pakai ekstensi .html atau .html. Ininya ganti dengan ini. Sudah sampai sini? Biar bareng. Sesi sudah? Halo? Silmi, udah Silmi? Halo Silmi. Nama filenya halaman 3, Mem. Iya, halaman 3 .html. Nama filenya Kalau udah, tinggal klik save aja. Ini memang nunggu yang belum. Sudah? Oke. Gimana, sudah? Jason, udah? udah nih. Nah, tinggal klik save. Terus pastikan di sininya HTML, ya. Sudah? Di sininya HTML? Sudah. Sudah. Nah, udah? Ini ada noise suara, di-mute dulu ya. Nahal, udah Nahal? Udah, Mem. Yuk, kita mulai seperti biasa. Kita harus mendeklarasikan kalau coding yang kita buat itu adalah HTML, biar si browsernya bisa mengenali. Anda seru doctype HTML. Sudah? Sudah. Untuk mengingat tag-tag, kita masukkan tag H1 seperti biasa. SMP Bestari Utama. Sudah sampai sini?
Terus kita masukkan tag H2. Kelas coding Lestari Utami. Terus tag P terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman. Nah, sudah sampai sini? Sudah, Mem. Sudah. Nah, kita mulai buat tag daftar yang tadi UL. Lihat, udah muncul kan di sini. Terus enter tuh. Kalau di Sublime Text atau text editor kayak Sublime Text, terus Visual Code. Nah, itu pasti kalau ketika enter kayak gini tuh, misalkan enter di dalam tag, dia itu udah identasi sendiri. Kayak gini. Langsung kita masukkan tag li. Misalkan HTML, terus tag li CSS, terus tag li lagi Java, terus apa lagi ya bahasa pemrograman yang mau dimasukkan, Ruby misalkan, terus PHP misalkan. Nah, udah sampai sini? Kalau sudah, coba kita save dulu. Sasi udah? Belum, Mem. Biar bareng. Udah, Mem, bisa ada di ini, di Chrome. Udah? Oh, udah dijalankan di Chrome. Jadi seperti biasa ya, minimize, terus buka file latihan yang tadi dibuat, klik kanan, open with Google Chrome. Nah, kalau codingan kalian benar, hasilnya seperti ini. Oh, Mem, Ya? aku bilang nggak diantar setiap linknya. Gimana? Tapi setidaknya aku nggak di satu baris gitu, aku langsung gitu. Save as, Mem. Save as. Gak usah, Atau save aja. Kalau bisa ya dibuat identasi kayak gini, biar jadi terbiasa gitu. Kalau misalkan nanti menulis coding banyak, kan pusing kalau misalkan nggak ada spasi kayak gininya. Jadi usahakan ada spasinya. Coba tadi siapa Ben atau Ben? Jason atau Nahal tadi? Jason, Mem. Coba lihat codingannya, Mem. Fotokan. Oh, ini udah aku rapin. Oh, udah. Nah, jadi biasakan ya kalau misalkan ada sebuah tag di dalam tag, kita harus buat identasi kayak gini. Supaya gak pusing. Apalagi nanti ya kalau misalkan codingannya itu udah banyak banget. Kalau gak dibuat identasi kayak gini tuh pusing. Ini tuh si tagly ini ada di dalam tag siapa sih gitu. Kalau masih sedikit kita masih bisa ngenalin, tapi kalau misalkan nanti udah banyak, itu suka pusing. Jadi coba kita biasakan dari sekarang untuk membuat identasi kayak gini. Udah? Sampai sini? Berarti berhasil ya semuanya? Ya, siapa tadi? Kalau udah di-save, minimize, terus buka file HTML yang tadi dibuat.
biasa dijalankan di Chrome. Open with Google Chrome. Udah bisa belum? Masih loading. Ya. Udah bisa? Kalau udah bisa, kita akan maju ke CSS. Jadi ini baru HTML dasar. Nah, nanti kita akan bareng-bareng buat kayak halaman website yang ada menunya dan lain sebagainya. Tapi Mem mau ngajarin dulu bahasa CSS dasarnya. Jadi ini HTML sama CSS-nya tuh bener-bener dasarnya. Gimana? Udah bisa? Udah main tapi udah muncul tulisannya. Udah bisa. Coba lihat. Gak muncul gimana? Udah. Udah. Di save biasa. Nih misalkan ya, Mei mau menambahkan lagi nih satu lagi. Coba kalian ikutin. Misalkan Python. Mei mau menambahkan nah, kayak gini. File biasa kalau kalian menambahkan satu tag lagi atau mengedit biasakan save dulu baru di sininya di reload. Nah, muncullah Python di sini. Sudah? Sudah, Mem. Oke, kalau udah. Yang lain gimana udah? Kalau sudah, Mem mau melanjutkan ke materi yang baru. Udah. Nah, kalau sudah, ayo kita masuk ke memulai CSS. Nah, jadi di dalam CSS ini, seperti yang dijelaskan di awal ya, kalau misalkan HTML itu strukturnya atau bodinya, CSS itu untuk menghiasinya atau untuk mendesainnya. Jadi nanti misalkan tulisan-tulisan yang ada di HTML itu bisa kita kasih warna, terus kita ubah ukuran fontnya, terus jenis fontnya, terus kita bisa tambahkan warna latarnya. Nah, itu menggunakan CSS. Di sini Mem akan menjelaskan cara mewarnai teksnya. Nah, ini ya sudah dijelaskan. Nah, ini. Misalkan kan kalau HTML aja tanpa CSS itu akan seperti ini nih. Kayak misalkan ukuran fontnya gak bisa kita atur, terus ukuran gambarnya gak bisa diatur, terus gak bisa diatur mau daftarnya itu mau ke bawah atau ke pinggir, itu kan gak bisa kalau menggunakan HTML aja. Nah, kalau menggunakan CSS tuh bisa tampilannya kayak gini. Yang tadinya seperti ini, dengan adanya CSS ini, tampilannya bisa seperti ini. Nah, cara kerja CSS. Contohnya gini, misalkan ada judul. Seperti ini. Kita ingin mewarnai judul ini jadi warna merah. Nah, kita gunakanlah CSS, yaitu dengan seperti ini. Ini kan si judul ini ada dalam tag H1. Tuliskan di codingan CSS-nya itu H1, kurung kurawal, color, terus masukkan warna color-nya. Mau apa? Ini warna color-nya sebenarnya kita harus menggunakan kode warna yang bisa dikenali oleh browser dan komputer. Nih, ini kode warnanya. Misalkan kalian mau menambahkan warna hijau, berarti kalian masukkan kode warna ini ke dalam color ini. Nah, jadi seperti ini bentar. Nah, kayak gini. Misalkan nih, judul yang H1 ini kalian mau kasih warna merah. Warna merah itu kodenya apa? Nah, warna merah ini kodenya ini misalkan ya. Tinggal masukkan ke sini FF0000.
Terus misalkan paragraf ini mau kita warnai warna biru, berarti kita masukkan P ke dalam CSS ini, kurung kurawal, masukkan color, titik 2, terus masukkan kode warnanya mau warna apa, dan jangan lupa kalau di dalam CSS itu harus diakhiri dengan titik koma seperti ini. Ya. Tuh. Jadi harus ada color, titik 2, titik koma. Kalau identasi ini biasanya udah otomatis kalau kita menggunakan text editor. Terus ini untuk komentar. Nah, komentar ini misalkan gini ya. Ini hanya untuk apa ya? Misalkan untuk mengingat aja. Kalau kalian misalkan ingin menambahkan kata-kata di dalam codingannya, seperti ini misalkan tentukan warna untuk karakter. Jadi color ini misalkan untuk menentukan warna karakter di H1. Tapi si kata-kata ini nggak akan muncul di browser. Nah, si kata-kata ini diapit dengan ini. Garis miring, bintang, terus tuliskan kata-kata yang mau kalian masukkan, bintang, garis miring lagi. Tapi biasanya jarang digunakan ya, kecuali kalau kalian lagi membuat tutorial dan lain sebagainya. Tuh seperti ini, misalkan gantikan warna ke warna merah FF000. Nah, ini kata-kata ini nggak akan muncul di browser. Yang akan muncul di browser itu cuma kata-kata yang tanpa ini, tanpa garis miring bintang garis miring ini. Seperti ini ya. Paham? Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita langsung mulai latihan? Paham, Mem. Paham. Oke, kita buka lagi Sublime Text-nya. Udah? Udah. Ayo kita buat file CSS-nya. Caranya, klik File, terus New File. Udah? Sudah. Kalau sudah, kita save dulu. Klik File, terus Save As. Nah, si file CSS ini harus disatukan dengan file HTML yang akan kita kasih warna. Kan tadi udah gini aja, klik desktop, terus HTML, terus klik file yang tadi dibuat, yang baru. Nah, masukkan di situ. Udah? Sudah. Kalau sudah, coba kita namain filenya. stylesheet3.css. Udah? Sebentar. Sok. Samain nama filenya, biar nanti nggak pusing pas manggil ininya, CSS-nya. Style CSS. Sudah, Mem. Udah? Sudah, Mem. Kalau udah, klik save aja. Yang lain udah? Mem, ini save as tab-nya nggak usah. Gak usah lah. Nanti juga berubah sendiri. Yang penting di sininya ada .css. Udah belum? Oke, udah. Udah. Tinggal klik save. Terus pastikan di sininya itu bukan plain text lagi, tapi udah CSS. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita balik lagi ke halaman 3 HTML tadi, ke sini. Nah, di sini kan kita CSS ini mau menghiasi halaman HTML yang ini ya. Mau menghiasi HTML yang ini, caranya kita harus menambahkan link untuk memanggil codingan CSS yang nanti kita akan dibuat ini di sini. Caranya, kita masukkan link, terus rel sama dengan kutip style sheet.
style sheet, terus href. Nah, di dalam href ini masukkan tanda kutip, terus di tengah-tengahnya masukkan file ini, nama file ini. Style sheet 3 kan .css. Bentar, mem gedein dulu biar kalian kelihatan. Link, rel, style sheet, href, style sheet .css, terus masukkan tipe. Nah, tipenya text or CSS. Terus tutup sama tag penutup. Nah, kayak gini. Udah sampai memasukkan ininya? Benar. Oh. Jangan salah ya, kalau misalkan link ininya salah, nanti CSS-nya itu nggak akan kepanggil. Kalau misalkan kalian udah membuat codingan untuk mewarnai H1, terus si ininya salah, nanti si H1-nya ini nggak akan kewarnain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau sudah, kalian klik save. Bukan save as ya, save. Gimana, udah? Benar. Mahal, udah? Save as, Min. Save aja. Save, aduh. Close, kalau ke save as, close aja. Kan tadi udah kayak gini, cancel. Save. Kalau udah, yang lain udah? Jason udah? Udah. Kita balik lagi ke style sheet 3 yang tadi, ke CSS ini. Misalkan, kita mau mewarnai ini, SMP Bestari Utami ini. SMP Bestari Utami ini ada dalam tag apa tadi di HTML-nya? Yaitu di tag H1. Berarti kita masukkan H1, kurung kurawal, terus enter. Terus masukkan color. Titik 2. Nah, kita mau warnai dengan apa? Misalkan, mau buka dulu kode warnanya. Misalkan, kita akan mewarnainya tuh dengan warna olive, misalkan ya. Berarti warna olive ini kodenya apa? Pagar 8081000. Sudah? Belum. Oh, ditungguin. Belum, Men. Ya. Ini gimana maksudnya? Nih, misalkan ya. Di tag-nya itu yang miring. Yang mana? Yang miring. Yang miring? H1 terus yang itu, yang miring. Nggak bisa nemu ada miring yang bagus. Gini, H1, kurung kurawal. Kurung kurawal, ya yang itu. Ya. Saya mau cari, tapi nggak ada. Apa keyboard laptopnya? Di keyboard laptopnya mau cari di 90. Ya, 90 kan? 90. Bentar. Oh iya, ini. Ada? Udah ketemu? Yang lain udah ketemu kurung kurawal? Nih, mem fotokan ya. Takutnya ada yang belum nemu juga. Tuh. Nah, kalau udah nemu, tinggal enter. Terus masukkan color. Kita mau mewarnainya tuh dengan apa? Misalkan dengan warna olive, ya. Berarti pagar 8
0,8000. Titik koma. Sudah sampai sini? Color tidak berwarna, mem. Color gimana maksudnya? Colornya putih, sedangkan yang di layar mem itu biru. Nggak apa-apa. Tapi yang Farel ininya udah CSS belum? Coba lihat. Udah. Iya, nggak apa-apa. Bisa style sheet. Ya, yang penting di sininya udah CSS. Terus yang penting di sininya udah masukin. Nah, ini sesuai dengan file yang ini. Udah kan? Sudah. Nah, udah nggak apa-apa sih kalau beda warna, mungkin setiap komputer atau laptop beda ya. Terus misalkan kita ingin mewarnai yang H2-nya ini. Tinggal kita masukkan aja H2 kurung kurawa lagi, enter, terus klik color. Terus kita pilih mau warna apa, misalkan warna purple misalkan ya. Pagar, ini kodenya, 8000080. Terus misalkan kita ingin mewarnai apa lagi di sini? Oh, Pak, tag P nih. Ini kan ada dalam tag P ya, terdapat beberapa jenis pemrograman. Ini ada dalam tag P, berarti kita warnai P. P, kurung kurawal, enter. Kita mau warnai pakai warna green, misalkan hijau ya. Berarti color, pagar, 008 000. Ya. Yang aku H2-nya kenapa warnanya tetap putih? H2-nya ininya maksudnya? Iya. Tapi kalau H1-nya warna apa? Warna merah. Di enter gak tadi? Ini. Di enter. Coba fotoin, biar bisa lihat. Bentar. Ini sambil aja ya. Nah, kita ingin mewarnai ini misalkan si daftar ini. Si daftar ini kan ada dalam bungkusan si tag UL ya. Berarti kita masukkan UL kurung kurawal, enter, color. Warnanya mau apa? Misalkan mau warna navy ya. Kita masukkan pagar 00080. Sok, sampai situ dulu coba. Saya mau lihat dulu ini codingan yang sesi. Oh, karena kamu belum pakai itu mungkin. Tapi di HTML di sini H2-nya ada nggak yang sasi? Coba ke halaman 3 HTML. Ya udah coba buat aja dulu. Gak apa-apa putih juga. Kalau di sininya udah ada H2, berarti gak apa-apa. Coba itu aja. Buat aja dulu kayak gini. Udah selesai sampai sini? Bentar, Mem, belum. Kalau yang udah selesai tinggal file terus save ya, jangan lupa.
Udah boleh lihat di Chrome. Boleh, tinggal reload aja. Tapi di save dulu. Tekan save, mem. File, terus save. Terus di sininya reload. Nah, berubah kan warnanya? Berubah nggak? Enggak, mem. Nggak berubah. Coba, tadi juga ada yang bermasalah gitu. Di sininya, udah benar belum, Farel? Tekan save, terus reload. Iya. Nggak ada apa-apa. Coba di HTML3-nya, klik file lagi, terus save. Tunggu. Tabelnya ada yang kelewatan. Iya, coba cek lagi. Soalnya, kalau misalkan si link ininya salah, biasanya emang nggak bisa kepanggil ke browsernya. Dan boleh lihat yang H3 warnanya. H3? Iya. Nggak ada H3, Sasi. Ada juga P. Oke, kami bebas kan warnanya? Boleh, bebas. Nggak apa-apa. Yang penting tugas kalian sekarang itu, yang mau kalian paham gimana caranya mewarnai setiap elemen yang ada di HTML itu. Ini apa? Coba periksa lagi codingannya, takut ada yang kelewat, nantinya gak bisa kepanggil ke browsernya. Itu type di spasi, mem. Type yang link route type. Ini rel, link spasi, rel. Oh. Salah ya. Ya, link. Save. Nggak berubah apa-apa. Link rel. Stylish sheet. Nah, coba periksa itunya, yang benar. 3. Rel, stylesheet, href sama dengan stylesheet 3.css, terus tipe text or CSS. Ya. Tekan save mem, save, reload. Sekarang udah berubah. Nah, iya. Mem boleh lihat yang stylish sheet. Boleh. Yang udah berhasil, fotoin dong ke grup, biar mem tahu. Mem kalau udah itu di save. Iya, di save. Klik file, terus save. Jangan lupa yang halaman 3-nya juga biar aman, kita save ulang aja. Oke, Xiaomi ini udah berhasil. Jason, udah. Terus ini siapa? Punya siapa ini? Ini udah bikin body nih, siapa? Mem padahal belum ngajarin yang body. Yang Nahal udah bikin body nih. Nah, itu tuh biasanya ya Nahal, kamu kan udah bikin tag head itu. Nah, si link itu biasanya dimasukkannya ke tag head.
Tapi nanti aja lah kita pelajari pelan-pelan. Oke, udah pada bisa ternyata. Nah, kalau udah pada bisa, terus Mem ini mau jelasin. Di sini nih, kalian bisa menggunakan, nanti kan ada tugas dari Mem. Terus nanti tuh kalian harus memberi warna pada setiap teksnya ya. Nih, kalian bisa masukkan warna-warna ini. Terus ini juga ada, nih banyak. Tapi Mem saranin kalian menggunakan yang ini dulu. Soalnya Mem cobain ya, udah beberapa kali suka ada yang error dari sini. Emang ada yang jalan, tapi ada beberapa yang error. Mem takutnya kalian pakai yang ini, terus nanti pada error gitu. Soalnya ini kayaknya nggak dikenali semua browser gitu sih warnanya. Atau kalian kalau mau coba-coba gitu ya buat latihan, coba kalian cari nanti di Google gitu banyak kode warna untuk HTML. Pasti itu banyak banget. Terus bisa kalian coba lah trial and error ya. Tapi kalau mau pasti-pasti aja ya udah pakai yang ini aja nih. Kalau mau cari warna lain kalian boleh cari di Google banyak. Tapi ini yang disediain Mem di sini ada yang jalan, ada yang enggak nih kalau yang di sini. Jadi Mem saranin untuk tugas nanti pakai ini dulu aja ya. Untuk warna explore lainnya boleh kalian explore lagi, tapi kalau untuk tugas Mem saranin yang ini dulu. Nah, berarti udah pada berhasil ya semuanya. Sekarang Mem mau menjelaskan untuk tugas. Untuk tugasnya gampang, gak sesusah yang kemarin. Kalau kemarin kan kita banyak cari link gitu kan, terus masukkan image. Kalau sekarang kayak gini tugasnya. Kalau yang sekarang, poin utama dari tugasnya yaitu kalian harus bisa coloring setiap teksnya, terus membuat daftar kayak gini. Jadi nanti SMP Bestari Utami, boleh mau warna apa terserah bebas. Yang penting nanti setiap teksnya itu harus coloring. Nah, terus ini buat daftar kayak gini. Ini namanya diganti sama nama kalian masing-masing. Misalkan Sasi, berarti ganti sama nama Sasi di sini. Paham ya untuk tugasnya? Bikin halaman baru. Ya, bikin halaman baru. Terus mau menekankan lagi, dalam membuat HTML dan CSS ini harus dalam satu folder. Jadi nanti kalau mau buat tugas lagi, coba kalian, ya buat latihan aja ya, kalian buat folder baru lagi, terus buat halaman HTML baru lagi, terus jangan lupa si href-nya ini, ya, nah yang ini, harus sama namanya itu dengan nama file CSS yang mau kalian panggil di HTML ini. Misalkan si CSS-nya itu namanya stylesheet3.css. Berarti di sininya itu harus nama itu. Dan sesuai warna kan? Iya. Dan harus dalam satu folder. Itu yang harus diingat ya. Harus sesuai warna kan? Warnanya bebas mau warna apa aja. Kan kalau contoh dari Mem ini ya warnanya kuning, hijau, biru, terus navy gitu. Kalian bebas mau pilih warna apa aja. Di sini kan Mem sediain nih. Nanti PowerPoint-nya Mem bagikan. Atau kalian mau warna lain, explore lagi di internet kan banyak ya kode warna untuk HTML. Boleh, terserah. Yang penting tugas dari Mem ini setiap elemennya itu harus diwarnain. Dan ini yang paling penting ini. Kalian harus bisa buat daftar kayak gini. Gitu. Ada yang ditanyakan? Nih, Mem. Yang lain gimana? Paham sama tugasnya? Nih, coba kita buka yang untuk tugas. Salah. Bentar. Open file. Tugas. Nah, ini. Nih, kalian bikin kayak gini nanti.
Paham ya untuk tugasnya? Bagi yang belum tugas yang kemarin berarti 2 ya sama tugas ini. Harus ngirimin ke Mem. Terus Mem mau nanya, belajar coding ini susah nggak menurut kalian? Bukan susah tapi ribet. Ya. Aku lama panas ini. Namun lama-lamaan bakal terbiasa kok. Iya, itu kuncinya belajar coding itu harus konsisten, ya. Terus kalian harus banyak latihan gitu. Banyak latihan buat halamannya, terus kayak bikin tag-tagnya gitu. Harus jadi konsistensi yang paling diperlukan dalam dalam belajar coding itu. Terus apalagi ya? Kalian harus coba menghafal si tag-tagnya biar nanti ketika menulis codingnya itu lebih mudah gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau udah? Kalau misalkan ada kesulitan dalam membuat tugas, nanti chat Mem aja. Nanti Mem juga kalau misalkan kaliannya ada kesulitan pasti Mem kasih tahu juga. Udah ya. Oh iya, untuk tugas Mem kasih deadline sampai hari Kamis ya. Kalau misalkan ada kendala atau apa, nanti chat Mem aja. Supaya apa? Supaya nanti Mem bisa ngerekap dulu dan bisa nge-push up kalian sebelum hari Sabtu. Soalnya kalau kayak kemarin-kemarin kan, misalkan hari Sabtu malam kalian belum mengumpulkan semuanya, jadi Mem nggak bisa push up. Kalau sudah, kita buka kameranya, kita coba foto dulu sebentar. Silmi, ayo Silmi. Sesi sama siapa aja di sekolah? Sendiri. Kalau kemarin ada itu ya, ada Latifa sama Zena. Silmi masih itu belum bisa? Udah. Yuk, kita di foto dulu bentar. Udah siap? Siap. 1, 2, 3. Udah. Nah, mungkin untuk tugasnya itu jangan lupa maksimal pengumpulannya hari Kamis, dan kalau misalkan ada yang ditanyakan atau gak bisa membuat tag-nya dan lain sebagainya, nanti chat aja Mem ya. Mungkin segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, pokoknya kalau misalkan ada yang ditanyakan dan ada kesulitan, nanti chat Mem aja ya. Oke, Mem tutup pertemuan hari ini ya. Dadah semuanya. Mem. Ya.